Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan harus dibarengi dengan sahur sebagai pondasinya. Keutamaan sahur adalah bisa menguatkan secara fisik untuk menahan haus dan lapar seharian. Selain pondasi fisik, apa keutamaan sahur bagi umat Islam lainnya? Rasulullah SAW seperti diriwayatkan dalam sejumlah hadis telah menyebutkan keutamaan sahur. Kumpulan hadis keutamaan sahur pun banyak kita temui. Hadis keutamaan sahur salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur meski sekedar seteguk air saja. Mendukung hal itu, ulama besar Muslim Imam An-Nawawi radhiyallahu an pernah berkata, makan sahur akan membantu orang yang berpuasa agar lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menganjurkan pengerjaan sahur sebelum berpuasa ini. Berikut hadis keutamaan sahur bagi hendak yang berpuasa. 4 hadis keutamaan sahur. 1. Makan sahur mengandung keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Malaikat bersolawat atas orang yang sahur. Hadis ini dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebut bahwa Rasulullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pembeda puasa orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Hadis keutamaan sahur selanjutnya diriwayatkan oleh Amr bin Ash radhiyallahu an. Ia menceritakan sabda Rasulullah yang berbunyi, artinya, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. 4. Waktu yang mustajab membaca doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur sendiri bermakna makanan dan minuman yang dimakan pada saat sahur yang merujuk pada waktu sebelum subuh. Tepatnya pada rentang dimulai dari sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh. Termasuk juga niat sahur sebelum puasa Ramadan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum memasuki waktu sholat subuh. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dalam kitab Minhajul Muslim juga berpendapat, waktunya berniatnya sudah dapat dimulai dari malam hari dengan bacaan berikut. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri ramadhani hadi syanatilillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat sahur sebelum puasa Ramadan tetap harus dilapalkan setiap hari. Meski demikian, Syekh Abdurrahman Al-Zuzairi dalam Fikih 4 Mazhab Jilid 2 mengatakan niat tersebut sudah dapat diwakilkan bila seorang muslim sudah melakukan makan sahur. Sahabat yang beriman, semoga penjelasan hadis keutamaan sahur tadi dapat memotivasi untuk melakukan makan sahur selama bulan Ramadan ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan.
Dan pada ayat lain dinyatakan bahwa Al-Quran turun pada malam Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini berarti bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Qadar itu, yang menurut Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan ruh Jibril silih berganti turun seizin Allah, dan kedamaian akan terasa hingga terbitnya fajar. Di sisi lain, dalam rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan, disisipkan ayat yang mengandung pesan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, serta janji-janjinya untuk mengabulkan doa siapapun yang dengan tulus berdoa. Dari hadis-hadis Nabi diperoleh pula penjelasan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Namun seandainya tidak ada keistimewaan bagi Ramadan kecuali Lailatul Qadar, maka hal itu pada hakikatnya telah cukup untuk membahagiakan manusia. Beberapa keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak sekali keutamaan yang dijumpai di dalamnya. Antara lain, 1. Bulan yang diberkahi oleh Allah. Dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat atau dibelenggu. 2. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim memiliki doa yang mustajab atau terkabul yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun la taraddu da'wahum as-sha'imu hina yaqtiru wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 hal yang tidak tertolak doa mereka: orang yang berpuasa ketika berbuka, imam atau pemimpin yang adil, dan orang yang terdolimi. Hadis riwayat Ahmad. 3. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Beberapa hari yang diturunkan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 4. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Sabda Nabi SAW, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat, tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadis muttafaqun alaih. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, As-sawmu li wa anna azibihi. Puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis muttafaqun alaih. Dan sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. 5. Pada bulan mulia ini disunatkan sholat tarawih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi SAW, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. 6. Pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada di malam-malam lainnya. Karena itu, seharusnya seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya, memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam hari dari 10 malam tersebut dengan sholat malam, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar, dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. 7. Peristiwa Perang Badar. Pada bulan suci ini terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. 8. Pembebasan kota Mekah. Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasul-Nya, sehingga umat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan Rasulullah menghancurkan syirik dan paganisme atau keberhalaan yang terdapat di kota Mekah, sehingga Mekah pun menjadi negeri Islam. Perlu diingat bahwa ada sebagian orang berpuasa tetapi tidak sholat, atau hanya sholat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena sholat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi SAW, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapatkan ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin." Aku pun mengatakan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Maka sudah seharusnya waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan beristighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum dan makan yang haram, agar puasanya menjadi bersih dan diterima, serta orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan. Maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadan, lalu memberinya minum sampai kenyang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardu dalam Islam dan waktunya diturunkannya Al-Quranul Karim, serta adanya Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di dalamnya, niscaya itu sudah cukup.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah